Saudara Wiseman, Anda positif menderita kanker nasofaring stadium 4B. Itulah kalimat dokter kepada saya setelah ia membaca kesimpulan diagnosa pada 26 Mei 2011. Dokter lalu menambahkan, ia berkata, Anda harus segera menjalani 6 kali kemoterapi dan 30 kali radiasi. Itulah terapi yang tepat dan terbaik yang ada saat ini. Oh Tuhan, hanya kata itu yang bisa saya katakan begitu mendengar kalimat dokter. Segera saya tertunduk lesu. Seketika tubuh saya lemas di hadapan dokter. Seluruh persendian saya rasanya lepas. Gemari istri saya bangkit dari tempat duduknya di sebelah saya. Dengan tangan kanan ia mengelus pundak saya dan berkata, Pak, kita jalani kemoterapi dan radiasi seperti yang dokter katakan. Itulah terapi yang terbaik. Kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Sejak Juni 2010 yang lalu, kelenjar getah bening di leher saya membengkak. Inilah awal kecurigaan dokter bahwa saya menderita kanker. Hampir setahun kemudian, setelah melalui diagnosa yang cukup panjang, dokter menyatakan kesimpulan diagnosa itu sambil menjelaskan bahwa pembengkakan pada kelenjar getah bening terjadi akibat metastase atau penyebaran kanker dari nasofaring. Pada saat itu, diameter pembengkakan sudah mencapai 6,2 cm. Kesimpulan dokter sangat mengagetkan. Saya masih mengharapkan bahwa itu adalah kesimpulan yang salah. Tetapi apakah mungkin? Endoskopi oleh dokter THT menyatakan bahwa benar ada massa kanker di dalam nasofaring saya. CT scan menyatakan hal yang sama. Dan pemeriksaan melalui biopsi telah memastikan bahwa massa itu adalah tumor ganas. Ketakutan menyelimuti hati dan pikiran saya. Jiwa saya diliputi kegelisahan. Saya seakan berada di dalam lembah kekelaman. Bayang kematian semakin mendekat. Keadaan itu sangat menakutkan. Oh Tuhan, bagaimana dengan keluarga saya? Pertanyaan ini terus memenuhi pikiran saya. Waktu saya tidak lama lagi. Dan saya akan segera berpisah dari mereka. Oh Tuhan. Anak-anak saya masih kecil. Mereka membutuhkan seorang ayah yang membimbing mereka. Lalu bagaimana dengan istri saya? Sanggupkah ia membesarkan dan memenuhi kebutuhan mereka? Istri saya akan mengalami kesulitan berat. Dan akan sangat menderita karenanya. Berhari-hari kalimat-kalimat ini memenuhi otak saya. Hingga pernah suatu malam akibat kekhawatiran yang berlebihan. Saya bermimpi. Dengan sengit saya mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi harinya saya bangun dengan badan panas. Saya menderita demam. Ketika gemari meraba kening saya, ia menanyakan mengapa badan saya panas. Saya hanya diam dan tidak menceritakan tentang mimpi itu. Saya tidak siap menempuh kemoterapi dan radioterapi yang dokter sarankan. Saya membayangkan bahwa efek sampingnya sangat berat dan malah akan menyebabkan saya semakin menderita. Saya memasukkan ke dalam otak saya bahwa bagaimanapun saya tidak akan menempuh terapi itu. Saya akhirnya memilih untuk menempuh beberapa terapi alternatif yang belum diakui oleh dunia kedokteran sebagai terapi terhadap kanker. Saya menerapkan pengaturan menu makanan yang sangat ketat, menempuh terapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, menjalani terapi yang memakai elektrik statis, dan mengkonsumsi air rebusan berbagai herbal, di antaranya daun sirsak, kunyit putih, sarang semut, benalu teh, dan benalu kopi.
Walau saya sudah menjalani berbagai terapi alternatif itu, kondisi kesehatan saya tidak juga membaik. Bahkan pembengkakan getah bening di leher saya semakin besar dan menyebabkan rasa sangat nyeri hingga di kepala. Pada siang hari saya tidak bisa bekerja dan pada malam hari saya tidak bisa tidur karena rasa sakit yang sangat menyiksa. Saya semakin sering menangis. Apa yang harus kami perbuat? Di dalam pergumulan itu, menjadi tenang dan berdoa, hanya itulah yang bisa kami lakukan. Saya berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, sertailah kami untuk menjalani kesulitan yang sungguh menakutkan ini. Kami memohon Engkau memberi kami hikmat menjalaninya. Kami kemudian menemukan penghiburan dari firman Tuhan. Kami semakin sering membaca kitab suci. Kami membaca Mazmur, termasuk doa-doa Daud dalam masa-masa ia tidak berdaya dan ketika jiwanya terancam. Kami belajar pada kesetiaan Ayub kepada Tuhan ketika semua yang dimilikinya hilang, termasuk anak-anak yang sangat dikasihinya dan juga kesehatannya. Kami belajar dari Paulus ketika menghadapi penderitaan dalam memberitakan Injil ke berbagai tempat. Kami membaca pengajaran Petrus dan Yakobus tentang nasihat mereka kepada jemaat dalam menghadapi penderitaan, ujian dan pencobaan. Kami memohon Tuhan menjadikan kami bijaksana agar tetap setia kepadanya dan berdoa agar ia membuka jalan bagi kami akan terapi yang tepat. Penderitaan akan kanker ini telah membuat kami semakin belajar untuk sungguh-sungguh berserah dan berharap hanya kepada Allah saja. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 13 berkata, "Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa."